Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Maca Surba dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Jumpa lagi bersama pembelajaran IPS dengan Ibu Siti Zubaidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa awal belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang tema pasar dan harga pasar. Sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran, perlu saya ingatkan berkaitan dengan pasar, tentulah sangat besar sekali peran pedagang dalam kegiatan ini. Untuk itu, kita lihat adanya hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2139 yang menceritakan tentang pedagang jujur dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah, maka kelak ia akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang sidik, serta para syuhada di hari kiamat. Inilah sabda Rasulullah di mana kita dianjurkan untuk menjadi pedagang yang jujur dan amanah agar kelak kita bisa dikumpulkan bersama para rasul. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah menjelaskan tentang konsep pasar, menyebutkan fungsi pasar, dan mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Mari kita pelajari satu persatu tujuan pembelajaran kali ini. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang kegiatan produsen, konsumen, dan distributor. Kemudian ada juga tentang hukum permintaan dan penawaran. Dari kegiatan pasar inilah peran dari kegiatan produsen, konsumen, dan distribusi maupun permintaan dan penawaran akan berlangsung. Di sini kita bisa melihat adanya kegiatan pasar tradisional rasa modern. Di antaranya, Kenapa disebut keranjang seperti yang bisa itu? digunakan pembeli Karena untuk kalau berbelanja, kita lihat informasi gambar harga komoditas ini, yang ditampilkan secara digital, sepertinya serta dia pembayaran masuk atau golongan transaksi pasar dengan menggunakan tradisional. uang elektronik. Tapi segala kegiatan yang dilakukan di sana sudah tergolong modern. Sekarang kita lihat dulu apa itu pengertian pasar. Pengertian pasar yang sering kita dengar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung dan tidak langsung. Tentunya adanya kegiatan ini harus diikuti dengan beberapa syarat. Syaratnya apa bila terjadi sebuah pasar? Yang pertama adalah adanya penjual. Ini sebagai peminta. Kemudian adanya pembeli, ini sebagai penawar. Adanya penjual dan pembeli, ada barang yang dijual belikan. Kemudian harus ada kesepakatan baru terjadi proses jual beli. Disinilah adanya pengertian pasar dan syarat-syarat pasar. Dalam kegiatan ekonomi, pasar memiliki fungsi yang sangat besar sekali. Di antaranya fungsi pasar adalah sebagai distributor, yaitu sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Di sini tidak mungkin konsumen akan membeli barang atau jasa langsung melalui pabrik atau agen. Oleh sebab itu, penyalurlah yang sangat berperan penting dalam proses penjualan atau kegiatan jual beli ini. Untuk selanjutnya, pasar sebagai alat pembentuk harga. Maksudnya, pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar. Disinilah akan terjadi pembentukan harga, karena dengan adanya tawar-menawar, maka penjual dan pembeli akan
terjadi proses kesepakatan. Selanjutnya adalah pasar sebagai sarana promosi, di mana pasar dijadikan sebagai tempat untuk memperkenalkan barang atau hasil produksi dari pabrik. Oleh sebab itu, semakin besar promosi yang dijalankan oleh suatu pabrik, maka akan semakin besar kemungkinan barang itu akan laku banyak di masyarakat. Untuk selanjutnya adalah pasar sebagai penyerap tenaga kerja. Di sini sangat jelas sekali, meskipun dengan pendidikan yang tidak begitu tinggi, pasar mampu menyerap tenaga kerja, misalkan sebagai penjual kalau memang modalnya banyak, atau sebagai buruh pengangkut barang-barang. Ini sangat diperlukan sekali, baik itu untuk agen maupun pembeli yang notabene kesulitan untuk membawakan barang yang dibelinya. Itulah fungsi pasar. Dalam rangka menyalurkan barang, pasar sangat besar sekali manfaatnya dalam kegiatan ekonomi. Di mana bila kita lihat dari jenis-jenis pasar, ada beberapa jenis yang kita ketahui. Di antaranya menurut wujudnya, menurut jenis barang yang dijual, menurut luas jaringan, menurut waktu penyelenggaraan, dan menurut organisasi atau strukturnya. Mari kita lihat jenis pasar berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar konkret atau pasar nyata. Penjelasannya, pasar ini merupakan kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli secara langsung. Jadi antara penjual dan pembeli bisa tatap muka secara langsung. Begitu juga barang yang dijual belikan itu jelas adanya. Contoh yang bisa kita lihat pasar yang ada di masyarakat kita, yaitu pasar tradisional, pasar swalayan, atau pasar sayur, pasar hewan, pasar buah, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah pasar abstrak atau tidak nyata. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini dalam kondisi pandemi, di mana orang melakukan transaksi jual beli dengan melalui telepon atau online. Contoh yang banyak kita lakukan, misalkan pembelian delivery order atau pembelian tiket secara online ataupun telepon, baik itu tiket kereta api, pesawat terbang, atau kalau kita mau pesen travel. Ada juga barang-barang yang lain, bahkan sekarang itu orang jual beli melalui status WA, itu sangat banyak sekali terjadi di kondisi sekarang ini. Yang kedua, kita melihat jenis pasar menurut barang yang dijual. Menurut barang yang dijual, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Kalau pasar konsumsi merupakan pasar yang menjual tentang kebutuhan barang sehari-hari, di mana barang-barang yang dijual belikan itu dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Di sini contoh yang bisa kita lihat adanya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, dan sebagainya. Sedangkan pasar produksi merupakan pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi, baik itu mesin ataupun jasa. Misalkan yang sering kita lihat adanya pasar tenaga kerja, pasar modal, atau bursa perdagangan efek, itu merupakan bentuk pasar produksi. Yang ketiga, menurut waktu penyelenggaraan, itu ada beberapa event, yaitu pasar musiman, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Kalau pasar musiman ini berarti terjadi hanya kegiatan tertentu, misalkan pasar malam, kemudian pasar senggol, itu merupakan pasar musiman. Kalau pasar harian, pasar yang terjadi di setiap
kegiatan yang ada itu dilakukan secara setiap hari, misalkan pasar yang ada di masyarakat kita pada umumnya. Sedangkan pasar mingguan dilakukan hanya setiap minggu. Contoh pasar Minggu, pasar Senin, pasar Kliwon, pasar Kamis. Ini banyak terjadi di desa-desa. Selanjutnya pasar bulanan berarti terjadi di setiap bulan aja, baik itu awal bulan ataupun akhir bulan. Misalkan terjadi atau dilakukan di lingkungan pabrik pada awal gajian, biasanya ada pasar bulanan terjadi di sekitar pabrik. Selanjutnya adalah pasar tahunan, pasar yang dilakukan setiap tahun, misalkan pasar Ramadan atau Pekan Raya Jakarta. Ini dilakukan hanya pada saat 1 tahun sekali. Yang keempat adalah jenis pasar berdasarkan luas jaringan distribusinya. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu pasar setempat atau pasar daerah, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar setempat atau pasar daerah merupakan pasar yang dilakukan di daerah-daerah tertentu. Tujuan pasar ini adalah untuk menggerakkan ekonomi di daerah masing-masing. Yang sering kita dengar di sini misalkan pasar klewer. Di sini dijual belikan adanya hasil karya masyarakat berupa kain batik yang dijual belikan di daerah Jawa Tengah sana. Kemudian pasar nasional merupakan pasar yang dilakukan yang proses perdagangannya secara nasional atau di suatu negara. Contohnya pangsa pasar sepeda motor khas hasil produksi suatu negara. Atau pasar modal, pasar tenaga kerja, ini masuk di pasar nasional. Sedangkan pasar regional adalah kegiatan pasar atau jual beli yang dilakukan untuk lingkup kalangan beberapa negara. Misalkan kalau kita sebagai bangsa Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN akan membentuk sebuah pasar yang dilakukan di lingkup wilayah ASEAN atau lingkup wilayah Asia Pasifik atau dikenal dengan APEC. Atau sekarang yang lagi berjalan pada kondisi 2020 ini adalah adanya perdagangan regional dengan adanya AFTA, di mana barang-barang yang masuk ke suatu daerah tanpa dipungut pajak. Sedangkan pasar internasional merupakan jual beli yang dilakukan di lingkup internasional atau sudah mencakup banyak negara. Di sini yang sudah terkenal dan sudah terjadi di wilayah kita juga adanya kerjasama pasar tembakau yang ada di Jerman, atau pasar karet atau pohon karet itu yang dilakukan oleh negara Amerika, atau pasar kopi yang dilakukan oleh negara Brasil. Bagaimana di Indonesia? Kita mungkin nanti bisa melakukan kegiatan pasar internasional dengan menjual belikan hasil sumber daya alam yang ada di negara kita. Itu tidak akan menutup kemungkinan karena dengan adanya kekayaan yang ada di wilayah negara kita. Yang kelima adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Jenis ini terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Sedangkan barang yang dijual itu memiliki jenis yang homogen atau sejenis saja. Contohnya pasar sayur, pasar buah-buahan, pasar hewan, atau pasar elektronik itu juga tergolong dari pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna ada 3 jenis diantaranya, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik,
dan pasar oligopoli. Pasar monopoli merupakan pasar yang seluruh penawaran harganya dikuasai oleh satu penjual saja, di mana penjual ini karena tidak ada saingannya, makanya kalau di negara kita dikuasai oleh pemerintah. Produknya apa saja bisa kita lihat di gambar pertama. Ini misalkan PLN menguasai listrik seluruh wilayah Indonesia. Kemudian PT KAI atau Telkom. Ini jenis pasar monopoli. Yang kedua adalah pasar monopolistik. Pasar ini memiliki ciri terdapat banyak penjual dengan produk yang sama meskipun variasinya berbeda-beda karena memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda juga. Contoh gambar yang kedua ini merupakan jenis pasar monopolistik. Misalkan satu produk minuman itu diproduksi oleh beberapa merek. Contohnya ada Aqua, Club Fit, Aquase, dan lain-lain. Ini banyak jenis dan di setiap wilayah itu memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda. Sedangkan yang ketiga adalah pasar oligopoli, di mana pasar ini memiliki ciri hanya terdiri dari beberapa penjual saja di situ, sehingga satu produk itu akan mempengaruhi produk yang lain. Dan yang sangat terpenting di sini adalah peran iklan sangat besar sekali. Sehingga kalau iklan yang ditayangkan itu semakin banyak, maka produk yang ditawarkan kemungkinan akan banyak yang laku. Contoh pada gambar ketiga ini disebutkan adanya produk Unilever, produk Wings, atau produk yang lain karena ini memang yang banyak diproduksi di wilayah Indonesia. Satu produk ini memiliki jenis barang yang sangat banyak sekali, tentunya tergantung dari selera masyarakat yang akan memilihnya, juga peran iklan tadi yang sangat besar pengaruhnya. Demikian tadi pasar menurut organisasi dan strukturnya. Bahasan yang terakhir akan kita pelajari di sini adalah harga pasar, di mana harga pasar ini sudah saya singgung pada materi tentang permintaan dan penawaran, di mana harga pasar ini dipengaruhi oleh penjual, pembeli, dan adanya kesepakatan. Itu syarat adanya harga pasar. Di sini saya gambarkan adanya kurva permintaan dan penawaran, di mana dalam tabel ini harga akan terjadi di titik yang sama ketika adanya permintaan dan penawaran harga yang sama pula. Makanya kalau dalam kurva permintaan dan penawaran kita gabung akan memunculkan harga keseimbangan atau harga pasar. Dalam tabel ini, harga keseimbangan atau harga pasar terbentuk di titik ke-30.000, di mana permintaan dan penawaran sejumlah 2.000 orang atau 2.000 potong dalam penjualan kaos. Makanya disebutkan bahwa harga keseimbangan akan terbentuk apabila keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada titik tertentu, di titik yang sama. Demikianlah penjelasan tentang harga pasar. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, demikian tadi penjelasan tentang pasar dan harga pasar. Semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran. Dan terima kasih telah menyaksikan video sampai selesai. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih, sampai jumpa bertemu dengan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.